Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Islam Channel. Umat muslim yang beriman tentu sangat merindukan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah berselang berabad-abad, namun Nabi terakhir ini selalu hidup di hati setiap mukmin. Pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang sangat diimpikan. Akan tetapi harapan tersebut tidak akan terwujud, mengingat Nabi Muhammad SAW sudah ribuan tahun meninggal dunia. Namun jangan berkecil hati, sebab kita bisa bertemu dengan beliau nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa amalan agar kelak pada hari kiamat kita akan berada dekat dengan Rasulullah SAW. Lantas, apa saja amalan yang dapat mendekatkan diri dengan Nabi pada hari kiamat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Memperbanyak membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat bermakna memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmat kepada baginda Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sholawat ini adalah bentuk penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat-malaikatnya juga bersolawat untuk Nabi terakhir tersebut. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat berkesempatan untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa saja yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tidak hanya itu, orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan solawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ia diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat Nasa'i. Mengasuh dan mengasihi anak yatim. Amalan selanjutnya agar bisa dekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat adalah mengasuh dan mengasihi anak yatim. Tidak hanya sekedar melepaskan lapar dan dahaga mereka saja, lebih dari itu, kita juga dianjurkan untuk memberikan ketentraman hati mereka, mendamaikan perasaannya, dan perbuatan lain yang bisa menguatkan batinnya. Orang-orang yang melakukan hal demikian kelak di hari kiamat berada sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengisyaratkan dekatnya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah.
Ia harus memperhatikan semua orang yang dipimpinnya dan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Hal inilah yang dilakukan oleh keempat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Mereka rela memikirkan umat yang dipimpinnya dengan berlaku adil, memperlakukan masyarakat dengan sama rata, sehingga mereka hidup dengan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, keadilan para pemimpin ini diganjar dengan beragam jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kedudukan yang dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan tempat duduknya dekat dengannya adalah imam atau pemimpin yang adil." Hadis riwayat Tirmizi. Tidak perlu khawatir bagi kalian yang tidak mendapatkan jatah kepemimpinan dalam suatu negara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Jika tidak memimpin rakyat, maka berarti memimpin keluarga, dan jika tidak, maka ia menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, berlakulah adil agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang dekat kelak di hari kiamat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad adalah manusia dengan akhlak paling mulia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang begitu agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung." Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakhlak mulia akan dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, dengan mengetahui keempat hal ini, maka bergegaslah bagi kita untuk melakukan keempat hal itu atau minimal salah satu darinya, sehingga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat kita akan berada dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا